Selamat datang di babak 8 besar kompetisi masak Master Rasa, di mana hanya akan ada satu pemenang yang membawa pulang 100 juta dan mendapatkan royalti atas menu ciptaannya yang akan dijual di Sambal Bakar. Challenge masak pertama akan langsung dimulai. Tapi sebelumnya Chef, ada sedikit berita yang kurang enak. Kita baru aja mendengarkan kabar duka dari Irin atas meninggal ibu mertuanya. Turut berduka untuk Mas Irin dan terima kasih Mas Irin atas kontribusi masakannya selama ada di Master Rasa. Sehingga sekarang menjadi 7 besar karena Mas Irin berhalangan hadir. Perjuangan 7 peserta kali ini semakin berat karena akan ada 3 peserta yang harus tereliminasi di episode kali ini. Dan ini dia menu di Sambal Bakar. Tapi tahu nggak challenge-nya apa? Bikin sambal untuk menemanin Itu dia. Di challenge pertama, peserta harus membuat sambal untuk pendamping menu dari Sambal Bakar. Di mana satu sambal yang paling tidak enak harus pulang dari Master Rasa. Waktu kalian 20 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Dari 7 peserta, semua langsung memiliki strategi yang berbeda-beda. Namun, terdapat satu peserta yang menjadi unggulan oleh Chef Don Chino, yaitu Ibu Indah. Karena sejak awal masakannya selalu rapih dan konsisten. Tapi sayangnya di tantangan kali ini ada satu hal yang menghambat Bu Indah. Aduh. Kemarin juga kena ya, Bu ya? 2 kali ya? Medik. Itu hektik banget, dikasih waktu 20 menit dan iris bawang langsung ke iris tangannya. Bisa berapa Ki? Aku bikin kayak sambal cincani gitu tapi iris sama ada sambal mesar dari Karo Chef. Jadi dia dibakar dulu. Semoga nggak seperti yang kemarin-kemarin yang mengecewakan lah. Harusnya ini kan udah 8 besar gitu ya. Kelihatannya campur aduk, amburadul, tapi semoga rasanya nggak amburadul. Gila, Muti udah kelar dan bahkan dia makan sampai gebrak meja saking enaknya. Walaupun dilihat sering bercanda, Muti bisa menjalankan challenge pertama ini dengan cepat. Tapi apakah rasa sambalnya seenak itu? Bu Indah gimana? Belum ya? Bu Indah Belum, tinggal. dia masih nggak berhenti darahnya. Di tengah-tengah challenge, waktunya sisa 3 menit, tapi ada yang kejadian tidak diekspektasi. Bu Indah kena Pressure, adrenalin bercampur jadi satu, diubar-ubar waktu. Nah, ya udah. Perasaannya tuh sedih, kecewa, dengan sangat berat hati gitu. Aku udah nggak bisa masak lagi. Gitu. Udah harus mulai plating. 45 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Tepuk tangan semuanya. Wah. Kita akan panggil sambal yang pertama. Muti, silakan bawa sambalnya ke depan. Sambalnya itu sambal terasi jeruk lidah, cuma namanya tuh sambal beres, balau dan judes. Ini bisa dicampur sama apa aja, Mut? Digabungin sama apa aja sambal? Sama apapun ya, Sama harusnya apapun. seversatile itu sih. 1 sampai 10 seversatile menurut kamu itu. nih enaknya berapa nih? 11. 11. Dari 100 enggak? 11 dari 100, sakit ya. Enak, Mut. Bohong gak sih? Baru ikannya. Kalau buat gue, enak sambalnya, sangat-sangat seger. Kamu nggak neko-neko sih bikin sambal. Bumbunya enak, cuman buat saya terlalu pedes dan bawang putihnya terlalu tamak. Ini sih dicampurin sama ikan, oke. Campurin sama ini, oke. Oke semua, Mut. I know. Oke, terima kasih, Muti. Saya belum komen ya? Iya. Wah, udah berapa kali nih? Udah. Kayaknya harus bikin kompilasi Don Chino ditinggalin. Saya nggak perlu komen lagi dah. Banget kan? Saya udah terlanjur sakit hati. Maaf banget ya, punten ya Chef Don ya. Aku tuh nggak maksud ninggalin Chef loh. Yang kedua, sambal yang kita penasaran nih. Kiki, sambelnya yang campur aduk. Ini sambal yang aku bikin sendiri. Aku nggak tahu namanya apa. Aku namain dia sambal mantap Krina. Basicnya sih sebenarnya dari sambal Kalimantan cincani sama dari Karo. Ada kacang tanahnya biar untuk dia kasih savory sama body. Ada kemirinya juga untuk kasih body juga. Terus cabenya ada cabai rawit, merah, hijau,
cabai keriting, dan juga di situ ada kecombrang andaliman yang nggak banyak-banyak banget. Jadi aku pengen sih di dalam itu Chef, rasanya semua ada sedikit. Ki, saya langsung komen. Karena saya tahu banget bumbu karo kayak gimana. Saya tahu banget juga sambal cincane itu kayak gimana, ayam cincane kayak gimana. Terlalu kamap, kamu body kacangnya itu terlalu naik, Ki. Harusnya itu semua balance. Jadi kayak sambal bakwan. Oke. Dengan segitu banyaknya ingredients, jadi arahnya tuh nggak jelas. Saya ngerasanya tuh ini malah jadi lebih kayak bumbu ya, bukan ke sambal. Saking kompleksnya rasanya. Secara harafiah sebagai sambal tuh menurut saya agak off untuk dibilang sambal. Ini mungkin gara-gara aku pengen kelihatan ngasih teknik-teknik yang aneh-aneh, terus juga bahan-bahan yang aneh-aneh, tapi akhirnya jadi terlalu complicated, jadi rasanya nggak optimal. Leli, boleh maju ke depan bawa sambalnya. Oke, Leli. Sambal dadak mangga. Itu ada cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, sama terasi, gula merah, sama mangga. Kalau aku ngerasa si sambal ini nggak ada rasa yang terlalu stand out dari sambelnya. Kayak soft aja gitu semuanya. Ini tuh lebih kayak mangga, ada cabe, that's all gitu loh. Ini tuh sebetulnya kamu milih mangga, itu udah bagus. Cuman hasil akhirnya itu nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi terlalu apa ya? Flat ya. Iya, flat. Asep, boleh maju ke depan bawa sambal matanya. Pertama saya lihat dulu proteinnya gitu kan, sambal apa yang cocok gitu buat semua protein ini, terus sama estimasi waktu yang pas gitu ya. Ini saya mungkin combrang itu sama combrang. Tadi saya hampir mau ngomong, kamu ternyata saya kira bakalan present ini sebagai sambal mata. Terus kamu bilang ini bukan sambal mata, kamu bilang sambal kecombrang. Atau di Bali itu kita ngomongnya sambal bongkot. Jadi flavornya itu menurut saya ini menjuru ke asin, sangat asin. Minyaknya terlalu banyak. Bongkotnya ini atau kecombrang ya, terlalu ketutup sama komponen-komponen lainnya gitu loh. Enak, Sep, tapi benar kata Chef Don tadi. Jadi kalau gue makan sambal yang kayak gini, gue kan expect-nya tuh teksturnya itu yang fresh. Tapi ini kayak agak jadi soggy. Sebenarnya saya juga kecewa sih. Sambal kecombrang saya, kecombrangnya kurang keluar rasanya. Silakan maju, Bu Windah. Buat sambal kecombrang khas Serang, Banten. Tapi sih tepatnya di daerah Ciomas. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemudian tomat. Rasanya kayak campur aduk gitu. Iya, jadi kayak terus kecombrangnya nggak terlalu berasa, jadi agak bingung pas lagi makan. Ini rasanya barangkali harus diaduk. Oh, harus diaduk. Iya. Setahu saya sih nggak kayak gini ya sambalnya. Ciomas. Iya, lidahnya saya manis. Manis banget ini. Iya, saya nggak tahu ya suka manis. Kalau misalkan untuk daerah Ciomas mungkin sedikit gula. Sedikit gulanya. Karena dan saya ini selera tuh berasa manis. banget sih Iya, gula iya. Jawanya tuh langsung kayak ya gula Jawa gitu, kayak Iya. ngasih tahu ini gula Jawa. Setahu saya tuh tipikal sambal Ciomas tuh memang ada manis, tapi manisnya sedikit. Iya. Ada honjainya juga. Buat saya tuh terlalu manis, jadi cenderung turun. Chef makannya sambil lihat saya sih, jadi terlalu manis. Saya bingung teksturnya. Dia basah, benyek gitu ya, tapi ada yang masih kasar-kasarnya gitu. Teguh, silakan Teguh. Dengan sambal dabu-dabunya. Sambal dabu-dabu sih. Singkat Jadi- padat. Sambal atau dabu-dabu? Ada dabu-dabu. Sambal dabu-dabu. Pahami knowledge dulu ya. Dabu-dabu itu sambal artinya. Jadi kalau orang Sulawesi Utara itu ngomong sambal ya dabu-dabu. Berarti ini Dabu-dabu. oh, lebih tepatnya dabu-dabu banjir. Musim hujan sih. Musim hujan. Jadi dabu-dabu pakai jeruk apa? Saya bisa pakai jeruk nipis. Yang benar itu pakai lemon cuy. Emang cuy. Ini kalau buat saya sih dabu-dabu, tapi rasanya itu di saya kayak bukan asinan Bogor ya. Biasanya itu dia pakai minyak panasnya itu setelah goreng ikan. Jadi ada aromanya di dalam minyaknya itu. Jadi nggak cuma bau minyak aja. Padahal tadi kalau kamu goreng dulu si ebi, jadi minyaknya ke infuse sama aroma ebi dan rasanya tuh harusnya tuh bukan manis asem kayak gini.
Tadi aja buru-buru saya bikin sambalnya, Chef. Ini disuruh pakai bikin minyaknya, Bi. Nggak keburu, Chef. Rasanya minyak doang sama manis. Jadi dabu-dabu yang kita harapkan tuh segar, ini malah terlalu oily banget gitu. Jadi esensial dabu-dabunya tuh udah hilang gitu. Semua sambalnya udah kita cobain, sekarang waktunya untuk kita menentukan siapa yang akan mendapatkan keuntungan di babak berikutnya karena bisa menyajikan sambal paling enak dan siapa yang akan pulang dari Master Rasa. Kita akan diskusi terlebih dahulu dan infoin ke kalian segera. Penilaian telah selesai dan setiap sambal dinilai dengan ketat. Sekarang waktunya mengumumkan siapa yang harus bertahan dan siapa yang harus meninggalkan Master Rasa. Oh, waktunya eliminasi. Jadi kita akan umumin siapa yang tadi bikin sambal terenak dan siapa yang harus dieliminasi. Sebelumnya kita umumin dulu siapa yang bikin sambal terenak karena dia akan dapetin keuntungan di challenge yang berikutnya. Langsung aja, selamat Kiki. Sambalnya kurang enak, Kiki. Jadi bukan lu yang dapat keuntungan di challenge berikutnya. Muti seneng banget mukanya pas lihat kayak gitu. Ya udahlah, sambelnya yang paling enak tadi udah ketahuan lah dari komentarnya kita. Selamat untuk Muti bisa menghasilkan sambal yang terenak dan dapat keuntungan di babak selanjutnya. Untuk yang harus dieliminasi, sebenarnya ini kejadian yang kita tidak harapkan terjadi. Mohon maaf untuk Bu Indah karena tadi tidak kelar untuk masak sambelnya karena ada insiden tadi pas lagi masak. Jadi tidak ada sambal yang kita coba, otomatis Bu Indah harus tereliminasi. Silakan Bu Indah boleh meninggalkan Master Rasa dan boleh tepuk tangan untuk Bu Indah. Thank you Bu Indah. Sekarang untuk challenge yang kedua. Tadi gue udah bilang yang paling enak mendapatkan keuntungan. Jadi Muti silakan boleh maju ke depan dulu. Challenge kedua akan dibagi menjadi 2 tim. Di mana akan ada 1 tim yang bertahan dan sisanya harus pulang. Muti mendapatkan keuntungan di challenge ini karena bisa menentukan siapa peserta yang jadi timnya. Dan di sini Muti langsung memilih Teguh dan Leli karena di challenge sambal sebelumnya mereka mendapatkan komen positif dari juri. Untuk pemilihan tim yang ini tuh gue yakin banget karena gue ngeliat dari hasil challenge yang sebelumnya. Dua-duanya itu tuh sambalnya yang paling mending dibandingkan teman-teman lain. Jadi gue yakin banget tim gue bakal keren. Mampus parah. Di challenge kedua ini, peserta harus bekerja sama untuk membuat 2 hidangan, yaitu soto Betawi dan coto Makassar. Apakah tim Muti dengan peserta pilihannya akan menang atau tim yang dipimpin Kiki dapat membalikan keadaan? Waktunya ingat 120 menit. Jadi tolong gunain semaksimal mungkin bagi tugas. 120 menitnya dimulai dari sekarang. Challenge kedua dimulai. Tim A dipimpin Muti yang terlihat selalu bercanda tapi justru unggul di babak sebelumnya. Sementara tim B dipimpin Kiki yang telah berpengalaman dan pernah mengikuti kompetisi masak sebelumnya. Tapi siapakah yang bisa membawa timnya untuk lebih dekat ke 100 juta? Oh berarti stoknya yang bikin Bu Winda. Hati-hati dibuang. 120 menit tuh waktu yang super cukup ya. It's a team challenge ya. Kesalahan 1 orang memulangkan semuanya. Dan make sure kontribusi masing-masing tim itu ada. Siapa yang udah pernah buat coto? Leli. Apakah dengan pengalaman Leli bisa membantu timnya untuk membuat coto Makassar yang enak? Terutama dengan 1 bahan penting yang tidak boleh terlewatkan. Kalian dikasih waktu 120 menit. Kita harapkan makanan 120 menit. Ingat. Ini buat apa ya? Berasa diulang? Ada coto, konon katanya Leli. Itu experience kayak gitu. Jadi kalau salah Leli gitu. Yang bener itu pakai air tajin. Oke. Air tajin tuh air cucian beras. Tapi nyari si creamy dan enaknya itu ya. Creamy, enak, tapi nggak too much. Oke. Jadi nggak mau ngulek beras juga? Nggak, Chef. Kalau ternyata yang bener diulek? Tapi belum tentu rasanya lebih enak, Chef. Woi, ini baru nih, persaingan nih. Kualitas 6 besar. Jadi kompetisi itu bukan cuma soal ngadu masak, tapi ngadu mindset, ngadu pikiran, Bener. ngadu strategi. 1 menit 30 detik
Waktunya memperfekkan Coto Makassar dan Soto Betawi kalian. 3, 2, 1, habis! Tepuk tangan. Oke, Teguh. Silakan Teguh. Dia udah ngangkat piring duluan. Oke. Tadi prosesnya tuh awalnya tuh emang kita bagi dua ya, berdasarkan yang emang kita udah pernah buat sebelumnya. Kayak aku sama Bang Teguh tuh udah pernah masak soto Betawi, jadi tadi awalnya agak heavy di situ. Terus karena Leli udah pernah kayak gimana soto Makassar, jadi Leli yang tadi handle di coto. Soto Betawinya berminyak banget. Entah kenapa saya ngerasa kayak bumbunya tuh agak sedikit langu ya. Harusnya soto Betawi itu kan wangi, berempah, tapi masih light gitu ya. Secara tekstur, saya ngerasa kayak belum soto Betawi sih ini. Sini gue. Tuh, lihat minyaknya. Ya, tebal banget ya. Ini sama ini bau langu dua-duanya. Rebusan daging, kayaknya kamu campur semuanya tuh. Kamu tidak melakukan skimming. Dan nggak ada rempah-rempah yang kecium kalau buat saya. Kalau yang itu sama. Itu bukan coto dan bau langu. Untuk coto sebenarnya udah dapet bodinya ya, maksudnya mouthfeel-nya, tapi bukan rasa cotonya ya. Meskipun tadi yang kamu masukin tuh beras yang ditumbuk ya. Saya nggak tahu sih Makassar sebelah mana yang ada yang begitu, tapi somehow works. Meskipun yang sebenarnya adalah pakai air tajin. Air tajin. Iya, berasnya aku ulek soalnya aku waktu itu pernah lihat di Reels ada influencer yang bikin masakan Makassar, cuma aku lupa itu di dish apa. Bu Winda, Kiki, dan Asep, silakan maju. Soto Betawi sama Coto Makassar yang kami udah usahakan semirip mungkin sama yang kami tahu. Untuk dari cotonya, base-nya pakai bumbu putih, Ibu tadi yang dikerjakan sama Bu Winda dan juga Bang Asep untuk bumbu kuningnya. Itu untuk coto Makassarnya kita pakai air tajin. Kalau ini buat semuanya. Nah tadi itu kita bikin elemen crispy untuk si coto Makassarnya, karena kan emping untuk soto Betawi Bang. Jadi kita bikin salah satunya ya kita bikin itu Bang dari beras. Kalau gua suka bumbunya enak, kuahnya enak banget, dagingnya juga dan jeroannya gue sih dapetnya yang lembut semua, cuma agak berminyak aja. Lumayan mendekati, karena kan tadi dikasih clue sama Chef Don bahwa beras. Bu Winda menerjemahkannya itu bener, meskipun ada miss sedikit. Tahu nggak missnya apa? Air tajin yang pertama yang Bu Winda masukin. Harusnya air tajin yang kedua atau ketiga setelah pencucian beras. Jadi yang pertama itu kan isinya kotoran beras semua. Dan kadang-kadang beras itu mengeluarkan bau. Untung selamat nih, nggak bau. Setuju, agak terlalu oily. Yang kedua, kacangnya kurang. Menurut saya kalau kacangnya komposisinya benar, ini bisa jadi coto yang enak. Si apa ini? Rengginang lebih tepatnya. Rengginangnya gagal. Itu saya makannya takut luka. Harusnya kalau memang mau bikin gini, masak nasi, abis itu nasinya goreng aja sekalian. Ya meskipun rasanya enak, gurih gitu, tapi nggak pleasant lah buat dimakan. Kalau saya sih ini soto Betawinya kurang wangi juga. Terlalu oily, sama aromatik yang esensial dari soto Betawinya juga nggak kamap ya, nggak keluar. Teksturnya itu tuh nggak kayak soto Betawi yang gue expect biasa gue makan gitu. Biasanya kalau soto Betawi kan lumayan expect-nya agak creamy. Nah kalau ini enggak, dan minyaknya banyak banget. Semuanya tadi, semua masakannya minyaknya ekstrim banget. Oke, silakan ke station masing-masing. Kalau gitu yang dieliminasi adalah tim Kiki dan Muti. Bentar kita diskusi dulu, nanti kita umumin. Hasil penilaian juri tim A dan tim B hampir seimbang. Namun juri telah memutuskan siapa tim yang bisa lanjut ke babak selanjutnya. Yang lanjut ke 3 besar adalah tim Kiki, Bu Winda, dan Asep. Selamat berhasil lanjut ke 3 besar. Tapi untuk tim yang tereliminasi, ada satu hal yang belum mereka ketahui. Leli, Muti, dan Teguh, kira-kira masih ada yang mau stay di Mas Rasa? Mau. Oke, ya udah. Kalau gitu kalian bertiga
kita kasih waktu diskusi 10 menit. Dan kalian bertiga silakan nentuin siapa satu orang dari tim kalian yang mau kalian lolosin ke 4 besar. Silakan diskusi 10 menitnya mulai dari sekarang. Aduh, sebenarnya ini tuh yang bikin perpecahan. Ketika disuruh pilih satu orang, di situ aku mulai bingung parah. Aku juga nggak bisa banget harus milih salah satu di antara kita. Di kesempatan terakhir ini, apakah mereka akan berkorban atau mementingkan egonya untuk mendapatkan 100 juta? Oh, juri tidak memutuskan. Berarti kalau kalian gak ada memutuskan, kalian tiga-tiga tereliminasi. Kayaknya gambarin aja nggak sih biar adil. Kacau. Ini benar-benar stressful sih, parah. Kita udah dapat nama yang akhirnya diputuskan untuk lanjut ke 4 besar. Yang berdasarkan hasil diskusi timnya Muti, Leli, dan Teguh adalah silakan bergabung ke sisi Kiki, Winda, dan Asep. Leli dan Muti silakan pulang karena Teguh lanjut bersama Kiki, Winda, dan Asep. Thank you banget Leli, Muti. Gue akan buktiin kalau gue bisa dapetin 100 juta itu dan gue nggak akan lupain jasa berdua. 4 besar Master Rasa udah didapatkan. Sekarang kita akan lihat di episode berikutnya siapa yang akan lanjut mendapatkan 100 juta dan royalti dari sambal bakar di Master Rasa. Congrats!